Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Febi TV dimanapun Anda berada, kali ini kita berdiskusi kembali mengenai program dari Febi Uinso. Kali ini kita kedatangan Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Mustafa Kamal Rokan MH, yang kini akan berbincang-bincang tentang program Sahabat Ammah. Kita sapa dulu Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya. Baru-baru ini Bapak melaunchingkan program Sahabat Ammah. Ya. Jadi sebenarnya apa sih Sahabat Ammah itu, Pak? Baik, terima kasih Novel. Pemirsa TV Febi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Ammah itu berarti sahabat juz Ammah, ya. Juz Ammah itu juz 30 yang dimulai dengan surah Ammah. Ya, amma yatasaalun, maka biasa kita sebut dengan juz Ammah. Oleh karena itu menjadi sahabat Ammah adalah menjadi sahabatnya juz Ammah. Mengapa kita sebut dengan sahabat? Kalimat sahabat ini sebenarnya berasal dari Rasulullah SAW. Ya. Orang yang suka membaca Al-Quran di surah apa dia, maka dia menjadi sahabat surah itu, menjadi sahabat juz itu. Dalam hadis disebutkan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Ya. Bacalah Al-Quran, kata Nabi Muhammad, kata Rasulullah, sesungguhnya dia akan datang nanti di hari kiamat sebagai syafi'an, sebagai syafaat, sebagai penolong kita. Bagi siapa? Bagi sahabat-sahabatnya. Nah, oleh karena itu sahabat Ammah itu berarti sahabat juz Ammah. Mengapa sahabat juz Ammah? Karena kita ingin mengawali menghafal Quran dari juz Ammah ini. Ya, walaupun sebenarnya terbuka untuk menghafal Quran seluruhnya, ya, tapi program ini diperuntukkan bagi mahasiswa kita agar minimal menghafal juz Ammah dahulu, ya, dan menjadi motivasi untuk menghafal juz-juz berikutnya. Demikian. Baik Ustaz. Ini menjadi menarik Ustaz. Sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi sehingga lahirnya program Sahabat Ammah ini, Ustaz? Ya, adapun motivasi kita membuat program Sahabat Ammah ini adalah tentu yang pertama sekali adalah kita ingin menjadi orang yang mendapatkan syafaat nanti di negeri akhirat kelak, ya. Karena ketika di negeri akhirat kelak tidak ada yang bisa lagi menolong kecuali perbuatan-perbuatan baik kita, dan salah satunya adalah perbuatan baik kita untuk dekat, untuk menjadi sahabat Al-Quran, sahabat dalam hal ini sahabat Ammah. Ya, tentu tidak hanya menghafal, tidak hanya membaca, tapi juga mentadaburinya, ya, dan tentu mengamalkannya. Itu yang pertama, ya, mengapa kita membuat program ini agar semua mahasiswa Febi khususnya, ya, UIN secara umumnya menjadi orang yang mendapatkan syafaat di negeri akhirat kelak. Kita ingin kita semua mendapatkan pertolongan dari perbuatan baik kita dalam hal ini menghafal Al-Quran. Yang kedua, motivasinya ini kan sebenarnya ingin meneruskan hafalan-hafalan yang pernah kita hafal buat dulu, ya, atau kita hafal ketika waktu kecil. Saya yakin betul, ya, dimanapun kita berada, kita biasanya sudah hafal dulu dengan ayat-ayat pendek, ya, apakah qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas, al-falaq, ya. Oleh karena itu menjadi sahabat Ammah ini tinggal meneruskan aja sedikit lagi, ya. Nah, tinggal agak surah-surah yang agak sedikit panjang, ada surah-surah yang sudah hafal mungkin separuh, ya, ada mungkin yang sudah ada hafal sepertiga. Oleh karena itu ini sangat mudah bagi kita untuk meneruskannya, ya, meneruskannya. Yang ketiga, program ini diluncurkan 3 bulan sebelum menghadapi Ramadan, ya, 3 bulan sebelum masuk ke Ramadan. Kita berharap yang program ini nantinya akan kita akhiri dengan khataman, ya, atau semacam simaan, ya, karena kita sudah menghafal juz Ammah ini secara utuh, secara penuh. Nanti di bulan Ramadan kita akan melakukan semacam khataman menghafalnya atau simaan menghafal juz Ammah ini. Demikian.
Baik Ustadz, mungkin pemirsa bertanya-tanya Ustadz, apa sih yang nantinya menjadi tujuan dengan adanya program Sahabat Amma ini Ustadz? Iya, menarik Noval bahwa tujuannya yang paling utama itu adalah membuat kebiasaan bagi kita ya, menjadi dekat dengan Al-Quran ya. Untuk menjadi dekat dengan Al-Quran itu memang harus diawal dengan kebiasaan membaca ya, seperti mewajibkan membaca Al-Quran kita, kemudian menghafalnya, kemudian mentadaburinya. Ini saya harapkan atau kita harapkan bersama menjadi kebiasaan, menjadi budaya dari mahasiswa kita. Mahasiswa kita harus dekat dengan Al-Quran, menjadi budayanya menghafal, membaca dan seterusnya tentang Al-Quran. Kemudian selain itu, menghafal Al-Quran terutama 1 juz dan 2 juz itu adalah menjadi kompetensi tersendiri terhadap mahasiswa kita ya. Nanti ketika adik-adik atau anak-anak kita nanti setelah tamat ya, itu akan diberikan namanya surat keterangan pendamping ijazah. Selain nilai-nilai berapa IP-nya dan sebagainya, tapi juga ada surat mendampingi ijazah bahwa kalian adalah seorang penghafal Al-Quran. Salah satunya adalah menghafal juz amma. Karena itu ini adalah untuk memperkuat dalam tanda kutip nilai jual mahasiswa kita di luar ya, atau ketika setelah tamat nanti. Hal ini juga merupakan sudah menjadi kebijakan rektor ya. Rektor UIN Sumatera Utara memang sudah membuat kebijakan agar seluruh mahasiswa UIN Sumatera Utara itu adalah orang yang minimal telah menghafal 1 juz atau 2 juz dari Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu tujuannya untuk menyambut kebijakan rektor ini. Baik Ustadz, kemudian Ustadz, pemirsa mungkin juga bertanya-tanya, penasaran bagaimana sih tips atau trik untuk menghafal Al-Quran terutama untuk juz amma ini Ustadz? Iya, ada mekanisme yang kita buat ya untuk menghafal juz amma ini agar terpola ya, terstruktur dia, agar bisa menghafalnya secara baik ya. Program ini sebenarnya program menghafal pribadi, artinya masing-masing mahasiswa menghafalnya pribadi di rumah ya, dimanapun dia berada, terserah dia ya. Ketika di rumah, ketika di jalan mungkin dan sebagainya, silakan dia menghafal ya. Kemudian nanti akan dihunjuk siapa yang akan menjadi tempat penyetorannya. Tempat penyetorannya di mana? Nanti kita akan tunjuk mahasiswa per kelas, nanti per kelas dia akan menyetorkan ke katakanlah semacam pendampingnya lah ya, atau yang menjadi tempat dia menyetor hafalannya. Nah, agar tidak terlalu banyak dan sekaligus menghafalnya, maka kita membuat sistem setoran itu dengan 3 tahap, agar tidak terlalu banyak ya, sehingga nanti akhirnya bisa membuat teman-teman mahasiswa menjadi boring ya, menjadi malas dan sebagainya. Nanti kita akan buat jadwal anak-anak menghafal ya surah An-Nas sampai Ad-Duha itu pada bulan Januari. Jadi dari mulai An-Nas, Al-Falaq ya, kemudian Qul Huwallah ya, Al-Ikhlas, kemudian seterusnya sampai surah Ad-Duha itu dihafal sampai akhir Januari dan disetorkan kepada pendampingnya. Jadi setoran itu nanti ya boleh saja di akhir, tapi juga boleh misalnya saya sudah hafal ini, saya setorkan saja misalnya pertengahan bulan lah, atau bulan minggu ketiga boleh saja ya. Kemudian pada bulan Februari itu kita menghafal surah Al-Lail sampai surah Al-A'la ya, wal laili idza yaghsha dan seterusnya sampai surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, itu dihafal pada bulan Februari ya, langsung juga di-store di situ ya dengan pendampingnya. Kemudian pada bulan ketiga, pada bulan Maret itu kita akan menghafal masing-masing ananda di rumah ya, di kosannya atau dimanapun, itu surah At-Tariq sampai surah An-Naba ya, was-sama'i At-Tariq sampai amma yatasaalun, itu diselesaikan pada bulan Maret. Nah, nanti pada bulan April ya, insyaallah kita akan ada sima'annya
Ya, artinya tiga tahapan ini dengan satu juz ini kita akan simaan bersama-sama, ya, tentu dengan menyetorkan kepada pendampingnya lebih awal, dan insyaallah dia akan sudah hafal lah Al-Quran surah juz Amma ini, ya, surah Amma sampai surah An-Nas. Demikian, Pak. Baik Ustadz, mungkin itu sahabat Amma, sekilas mengenai sahabat Amma. Bagi pemirsa Febi di rumah dimanapun Anda berada, mari bergabung, mari sukseskan program ini. Program ini sangat bagus tadi sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Wadek 3, Bapak Mustafa Kamal Rokan. Jadi demikianlah podcast kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.